Oke, sudah kelihatan semua Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan belajar penggunaan keyboard ya. CTRL kontrol ya. A sampai Z ya. Oke. Ini Bapak ya. Oke. Sekarang sudah saya pastikan Bapak Ibu di situ di keyboard Bapak Ibu ada kontrol ya, CTRL. Ya. Oke, sekarang silakan CTRL kita kontrol ini dulu ya, apa namanya? CTRL plus apa namanya itu A ya. Nah, ini ya. Satu kontrol A ya, penggunaannya ya. Tekan kontrol Bapak Ibu dan tekan A ya, serempak. Nah, kegunaannya adalah untuk mengeblok seluruh dokumen yang kita punyai ya. Oke, itu kontrol A ya. Saya ulang lagi. Kegunaannya adalah untuk memblok seluruh dokumen yang aktif ya. Kita tekan kontrol A, semuanya itu. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan ke kontrol berikutnya ya. Oke. Kontrol B sekarang ya. Kontrol B itu gunanya adalah untuk membuat apa namanya, menebalkan ya. Misalkan kontrol A dulu ya, kalau misalkan mau kita tebalkan di blok dulu ini, misalkan kita tebalkan kontrol B ya. Kalau menonaktifkan lagi kontrol B lagi, dia kecil lagi, jadi kontrol B menjadi lebih besar ya, kontrol B. Oke, sekali lagi. Untuk kontrol B gunanya adalah menebalkan atau dokumen yang kita punya. Kemudian berikutnya kontrol C. Kontrol C ini adalah gunanya untuk mengcopy. Jadi kita blok, ya misalkan ini ya, kita blok ya. Klik 2 kali itu apa? Mengeblok kata. Kalau klik 3 kali itu mengeblok apa? Paragraf ya. Ini sambil mau ngopi kontrol C, misalkan ini ya. Nah, ini kita misalkan kita letakkan di sini ya, kontrol P. Nah, jadi ini adalah hasil dari kontrol C tadi ya, kontrol C. Jadi kontrol C itu gunanya untuk baik, berikutnya ya, kontrol D. Nah, kontrol D gunanya adalah untuk menampilkan font ya, untuk menampilkan font. Kontrol D. Menampilkan font. Jadi kita blok Bapak Ibu ya, kita blok, misalkan kita blok ya. Nah, ini ya, kita blok. Oke. Kadang-kadang lanang dia nyerimin nanti. Kontrol D, kita tinggal pilih model mana. Mulai sampul hama, kemudian mungkin bisa kita besarkan menjadi 18 ya. Akan jadi begini, hanya jadi besar ya. Misalkan kita, saya mau kecilkan lagi ya, kontrol D. Kontrol D, saya mau yang Arial misalkan. Huruf apa namanya ini 20 misalkan. Nah, ini dia. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, kontrol D gunanya untuk menampilkan font. Mau pilih huruf apa modelnya, mau Arial, mau Tim Roman, mau Tohama dan sebagainya. Kemudian kontrol berikutnya kita unduh saja. Berikutnya kontrol E ya. Kontrol E. Kontrol E ini adalah untuk membuat teks rata tengah. Nah, ya, kita blok dulu yang kita ini misalkan ya. Oke.
Oke, semua ini. Kalau kontrol E itu menjadi center ya, kontrol E. Ini kontrol E. Nah dia begini. Ya. Sekali lagi, kontrol E. Nah, ini oke, kita lanjut kembali. Misalkan yang ini misalkan ini kontrol E sama dengan ini centernya ya, ini ya. Atau bisa juga ya, ini pakai kontrol E. Kita memakai apa namanya? Hari ini kita belajar menggunakan keyboardnya ya, menggunakan papan huruf yang ada di laptop atau komputer kita. Jadi kalau kontrol E itu center ya, center atau meletakkan huruf itu. Nah, kemudian kita belajar kontrol F. Kontrol F. Nah, untuk kontrol F ini cari kata dalam teks tersebut ya. Ini kita mau mencari kata apa? Misalkan mau mencari kata you ya. Kita tekan kontrol F, kontrol F, kontrol F, oke. Maka misalkan kita mau nyari you ini ya. Nah, banyak sekali. Jadi mesin yang mencontohkan Bapak Ibu ya, mesin mencarikan kata-kata you. Misalkan lagi kita mau mencari kata can, ini kata can. Nah, mencari kata can. Nah, ya can banyak sekali can ya. Can dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu ini ada berapa nih? Ada 1054 kata ya. Baik, sekarang oke itu kontrol F. Sekarang kita berikutnya yaitu ke kontrol lagi. Kontrol F ya. Oke, kontrol ya. Ya, kontrol G. Iya, konya mati. Kontrol G ya. Kontrol G gunanya adalah butuh menuju halaman. Ini kan ada 4 halaman Bapak Ibu ya. Kalau kita kecilkan ya. Ada berapa ini? Ada 4 halaman ya. Oh, ini ada 4 halaman, ya. Kalau kita mau kontrol G misalkan, ini kan halaman 1 aktifnya ya. Kita kontrol G, kontrol G. Misalkan kita mau ke halaman 4. Nah, oke, ini langsung aktif di halaman 4. Ini kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, kita lihat. Ini kan yang aktif di halaman 4. Oh, saya mau ke halaman 1. Nah, ke halaman 1. Kembali ke halaman 1. Saya mau ke halaman 2. Ke halaman 2. Oke. Jadi kontrol G adalah untuk menuju ke halaman berapa yang kita mau. Oke. Kemudian berikutnya kontrol kita ke kontrol H. Nah, kontrol H. Nah, untuk kontrol H itu gunanya untuk replace ya, ingin mengganti kata. Tadi kan misalkan kata can banyak sekali ya. Kata can, kata you. Nah, misalkan kita lihat ya, coba di dokumen ini kontrol H ya. Kontrol H, kita misalkan mau mengubah kata can ya, can menjadi do misalkan. Do ya, do. Nah, replace all semuanya. Jadi di sini ada 23 kata yang secara langsung diganti. Sekali lagi saya ulangi lagi. Nah, jadi can tadi berubah menjadi do.
Saya ulangi lagi. Kita lihat ya, tadi kontrol N ya. Kontrol N kita cari, oke. Kontrol N-nya kita cari dulu misalkan ini ya. N. Nah, banyak sekali Bapak Ibu ya. Oh, saya mau mengganti can ini dengan cannot misalkan, ya. Kita pakai kontrol. Nah, can ini minta kita ganti misal menjadi cannot. Nah, cannot. Jadi sebanyak 23 tadi akan direfresh diganti secara otomatis misalkan. Nah, jadi saya sudah tidak ada menemukan lagi kata-kata can, kata-kata cannot jadinya, ya, jadinya cannot. Oke, sekarang kita ke kontrol I. Kontrol I ini untuk memiringkan tulisan, ya. Contohnya ini ya, ini misalkan kita kontrol semuanya dulu kita pilih ya. Kita mau miringkan ya. Jadi kontrol I. Oh, mau menegakkan lagi, ulang lagi kontrol I. Kontrol I gunanya adalah untuk menegakkan. Memiringkan. Baik. Lagi. Sekarang kita ke kontrol J. Ke kontrol J. Oke. Nah, ini. Kontrol J. Kontrol J ini gunanya untuk membuat teks rata kanan kiri. Misalkan ini ya, kita kontrol ya. Nah, ini misalkan rata kiri ya, kita mau membuat rata kanan kiri menggunakan keyboard. Jadi kontrol ya, kontrol J. Nah, ya. Kembali lagi, kontrol J menjadi kanan kiri, ya. Oke, kontrol J rata kanan kiri. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, oke, untuk saat ini saya coba berhenti sampai di sini dulu. Saya mau memasukkan ya Bapak Ibu. Apa ada kesulitannya atau gimana, silahkan sebelum kita ke kontrol berikutnya yaitu sampai ke kontrol Z. Jadi kalau kita menggunakan keyboard itu sangat mudah. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan Bapak Ibu tunjuk tangan. Ini kan ada fasilitas tunjuk tangan tuh yang direaksi di pojok bawah kanan. Ada reaction ya. Misalkan Bapak Ibu mau tanya ya silakan ya, raise hand. Raise hand ya. Nah, misalkan saya ini raise hand. Ya, silakan. Ini Pak. Siapa? Jangan muncul. Nama aku ini. Ayo silakan, ada yang ditanyakan? Pak Yana tidak tanya. Iko, aktifkan ikonnya apa sih? Ikona. Oh iya Pak. Videonya. Kalau yang di kiri bawah. Kita lanjutkan lagi ya. Pak Siswoyo, halo. Oke, ya, kita lanjut kembali. Rini Nancy hadir. Ada pertanyaan Pak. Silakan. Gimana kalau A sampai Z tadi dikasih keterangannya Pak, jadi bisa untuk belajar tidak lupa lagi nanti. Oh ya sama-sama. Oke, kontrol A sampai Z keterangan.
Iya, dikasih keterangannya. Jadi nanti untuk disimpan, jadi biar tidak lupa lagi untuk menggunakan nanti, Pak. Oke, terima kasih ya. Benar. Saya coba ya. Kontrol A. Itu yang Sampaikan tadi itu. Gantengan, Mak. Waduh. Dio, masuk lagi. WA ibu tadi yang dikirim Pak Pur tuh di grup. Kontrol A sampai Z kita belajar hari ini. Ya. Sebab kalau untuk mencari sendiri kita kan mungkin banyak memerlukan waktu. Jadi ini kan kita belajar secara langsung. Ini apa aku muncul terus tuh, aman. Oke, baik Bapak Ibu ya. Oke ya. Pesanan sudah kita buatkan, nanti kita kirim saja ya lewat apa namanya chat ini nanti ya. Lewat chat ini nanti saya kirim ya. Baik Bapak Ibu, supaya kita lebih maksimal, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Itu tadi baru 10 ya, kita kontrol Z itu ada berapa ya? Ada 26 ya. Ada 26 huruf itu baru sepertiganya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita konsentrasi lagi ya. Saya berharap Bapak Ibu yang ikut untuk bisa menghidupkan ini apa namanya itu videonya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke ya. Ini Pak Sis ya, kontrol A sampai Z. Sekarang kontrol A sampai J ya. Sekarang kita ke kontrol K ya, kontrol baik. Kontrol K. Kontrol K gunanya untuk hyperlink. 11 ya. Kontrol A. Oke. Kontrol K gunanya untuk hyperlink ya. Hyperlink. Oke. Jadi gini contohnya Bapak ya, hyperlink begini. Misalkan kata header. Misalkan ini. Kita mau hyperlinkkan, mau kita hubungkan. Ini ya, kita kontrol K ya, kontrol K. Oke. Nah ini dia. Misalkan saya misalkan simpan di apalah di picture misalkan ya. Misalkan ini dia. Nah, ini jadi berwarna kalau kata ini tekan kontrol kemudian klik sini. Nah, ini dia. Oke. Dia akan dokumen yang kita tuju. Nah, ini dia. Nah, jadi contohnya ini. Kelihatan Bapak Ibu?
Oh, ini jadi ini apa, menuju ini ya. Nah, setelah saya klik ya. Nah, setelah saya klik ya, ini munculnya ini ya. Ya, ntar. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Jadi kata heads tadi dihubungkan dengan ini. Nanti kalau Bapak klik header tadi, ya kontrol, kemudian klik yang di hyperlink tadi, munculnya ini. Ya, baik, saya stop ya. Kemudian saya lanjut lagi ya ini. Woi Subani. Ya, coba ya. Oh, saya coba lagi. Ya. Kontrol. Ini misalkan lagi on. Apa ya? Misalkan kata tag misalkan ya. Nah, oh saya mau baterai aku. Kontrol. Ya. Ini, oh ini dia. Habis baterai. Misalkan di sini. Kontrol K kita ambil di dokumen misalkan ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Halo, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah, ini kelihatannya ini apa namanya, dia langsung ke sini ya. Oke. Oke. Saya stop screen dulu. Nah, saya ulangi lagi. Sekarang kita ke selanjutnya ya. Baik. Kontrol K itu untuk menghubungkan. Jadi misalkan Bapak Ibu mau dengan foto kepala misalkan, ya bisa. Mau menghubungkan file bisa, tergantung linknya ke file yang mana. Kemudian kita lanjutkan ke kontrol L, ya L. Kontrol L, misalkan kita blok dulu ya. Kontrol L itu, ini Bapak Ibu ini kalau kita klik di sini ya, ini tuh satu baris ya. Kalau kita klik 2 kali, nah ini satu paragraf ya. Oke. Baik, sekarang kita coba ini ya, kita coba ini. Kita kontrol L ya, kontrol L itu gunanya adalah untuk rata kiri, left ya, left ya. Left itu kiri. Kontrol L. Left atau kiri. Jadi kalau kita misalkan ini Bapak, kita blok semuanya lah ya, kita blok semuanya. Ini kan tadi apa, rata kanan kiri ya, rata kanan kiri. Nah, kalau kontrol E tadi rata tengah, kalau kontrol L, nah ini rata kiri. Ini kan rata kiri Bapak ya. Oke, rata kiri. Nah, rata kiri. Ya, membuat rata kiri. Kemudian berikutnya lagi kita coba yang kontrol M. Kontrol M ini adalah live event ya. Di sini mengembalikan tadi ya. Oh sorry, di sini gunanya begini. Kita kontrol apa? M ya, kontrol M. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, kalau kita kontrol M lagi, dia akan ke sana ya, hidden ya. Ini kan hidden nih. Ini akan melompat lagi nanti ya. Kontrol M. Terus ya. Ya gini, ya. Nah, untuk mengembalikan kita kontrol M ya, kontrol shift M ya, kontrol shift M. Coba kita lihat ya. Kontrol shift M. Nah, balik lagi ya. Ini itu Bapak ya. Untuk kemudian apa namanya? Ini ya.
Kemudian jadi ini kontrol M tadi, LM. Kontrol M live ident ya, sebelah kiri. Oke ya. Kita lanjut kembali, sekarang kontrol N. Kontrol N itu untuk membuat dokumen baru. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu membuat dokumen baru, kita buatnya kontrol N dia, baru ya, baru dia. Membuat baru lagi, kontrol N lagi, kontrol N lagi, kontrol N lagi. Kan banyak sekali nih, banyak sekali ya. Nah, saya membuat lagi itu 5, membuat lagi kontrol N. Nah, dokumen baru. Jadi sekali lagi, kalau kita membuat dokumen baru, kita menggunakan kontrol N ya, kontrol N. Oke, bisa dipahami Bapak ya? Sekarang kita ke 15. Kontrol U. Ya. Kontrol U itu sama dengan membuka ya, open. Open bukan ayam ini ya, open untuk membuka dokumen. Misalkan ini kontrol U. Nah, dia akan seperti ini. Nah, tergantung Bapak Ibu membuka dokumen di mana. Misalkan di D misalkan ya, di dokumen ini ya. Nah, ini kita buka ini. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kontrol O adalah open, yaitu membuka dokumen. Oke. Sekarang kita ke kontrol. Oke, Bapak Ibu, saya sampai di sini. Ada yang ditanyakan dulu? Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Jadi Bapak Ibu mulai sampai kontrol 15 ya, sampai kontrol O. Jadi memang ada fungsinya ya, kontrol dari A sampai Z. Sekarang kita sudah sampai yang ke 15. Ada yang ditanyakan, ini masih ada 16 lagi. Ya Bu Supani silakan, Bu Supani. Ya diaktifkan dulu ya speakernya ya. Speakernya diaktifkan dulu. Silakan. Pak, saya mau tanya. M tadi Pak, kontrol M, saya kurang jelas tadi Pak. Oh ya. Kontrol M, makasih. Pak, saya ada yang mau tanya satu Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini yang saya butuhkan. Ini Pak, kayak kami ini kan nggak lupa Pak. Kalau bisa itu Bapak kasih lembaran kegunaan keyboard tadi Pak. Jadi bisa kami ingat kembali gitu. Ya, terima kasih. Nanti lembaran tadi Pak, kegunaan keyboard yang 15 tadi. Oke. Nanti ya, itu lewat mail ya, lewat sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya cukupkan dulu ya, saya jawab satu-satu ya. Nah, sekarang saya jawab Ibu Supani menanyakan bagaimana kegunaan kontrol N. N itu new itu anyar atau baru. Jadi bagaimana gunanya adalah untuk membuka dokumen baru. Nah, jadi gini Bu. Ambil contoh ini misalkan ya kita apa? Oke, kita ini dulu ya.
Kita share screen dulu. Oke. Nah, Kontrol N nih Bu ya. Sudah nampak Bu ya? Ya. Nah, gunanya adalah ini apa? Ini kan sekarang ini ada berapa dokumen nih? Saya buang dulu nih. 1, 2, 3. Nah, sekarang ini hanya ada 1 dokumen. Ini ya dokumennya Bu ya. Nah, untuk membuka dokumen baru, tekan saja Kontrol O. Sorry, Kontrol N ya. Tadi dokumen baru ya. Kontrol N. Nah dia. Nah, ini ada dokumen baru. Ada buku baru Bu. Ini buku yang pertama. Ini yang buku baru. Kelihatan yang buku baru mungkin. Nah, ini buku barunya ini. Kelihatan kosong enggak, Bu? Kosong apa ada tulisannya yang Ibu lihat? Yang 16. Ya? Oke ya. Jadi ini Bu, munculnya kalau di Kontrol N nanti di sini ada ya. Saya coba dulu nih di sini saja. Ini ya. Ya, ini Bu. Nah, dia. Kan kosong. Nah, itu Kontrol O ya Bu ya. Oke, stop sekarang ya. Kontrol N bukan O. Kalau O itu open untuk membuka dokumen. Kalau Kontrol N untuk membuat dokumen baru. Ya, untuk buka buku baru lagi. Baik. Saya lanjutkan. Nanti. Pak, saya tadi tanya Kontrol M, Pak. M. Oh, lanjut ya. Tadi baru N. Kita lanjutkan ya. M sampai Z ya. Kita lanjutkan Kontrol M sampai Z. Oke, kita coba share lagi. Sekarang kita ke Kontrol M. Ya. Yang apa tadi? Makan itu. Oh, kok yang Kontrol M. M tadi live hidden Bu ya. Ini bukan ini P ya. P. Itu tadi Kontrol M ya. Jadi Kontrol M. Ini Kontrol M. Kita kontrol. Nah, buat ide ini, memajukan ini. Kan misalkan lagi Kontrol M lagi. Kontrol M lagi. Kontrol M lagi. Ya. Nah, kalau kebalikannya Kontrol Shift ya, M, balik lagi dia. Oh, ya. Buat tab ini ya, maju ke sana ya. Oke, sekarang kita ke Kontrol P. Kontrol P. P print. Gunanya adalah untuk mencetak dokumen. Contoh saja dokumen yang ada ya. Ini kita Kontrol P. Nah, ini dia. Kontrol P. Ini dia. Nah, tinggal milih. Ini mau di-copy berapa rangkap. Ini apa namanya printnya print mana. Kalau saya ini ya, misalkan ya. Print Ibu ya, print Bapak Ibu. Ini pos untuk semua halaman ini ya. Kalau untuk yang halaman aktif saja yang terbuka ini. Kalau mau halaman apa? Sampai sekian kita pakai yang lain lagi pakai ini ya. Nah, pakai rings sampai 10 misalkan dan seterusnya. Aku nyerang air minum lah. Oh iya. Baik. Untuk print atau mencetak. Putri. Siko put. Nah, nganu ke speaker iko dipencet.
Baik. Oke ya. Sekarang kita lanjut kontrol P key ya, kontrol key. Kontrol key gunanya untuk menghapus spasi dan nomor urut. Jadi misalkan ini, lihat ya. Ini misalkan kalau kita lihat ini, misalkan ini. Misalkan kita coba buat dulu ya. Oke, ini kan ada angka ya. Nah, oke. Spasinya ini berapa nih? Coba kita lihat nih ya. Kontrol key ya. Kontrol dulu ya semuanya, kontrol key. Pada prinsipnya Bapak Ibu, yang mau kita beri perlakuan itu harus kita blok lebih dahulu. Nah, sekarang kita mau buat dokumen kita menghilangkan nomor ini ya. Ini kan nomor ini kan otomatis misalkan ya, dan spasi. Kita coba ya, kontrol Q. Ya, hilang Ibu ya. Hilang kan angkanya tadi? Sekali lagi misalkan kita lihat. Ya, misalkan lihat ya. Dan kita lihatlah. Ya, apa? Ini kan ya. Nah, ini ya. Kita blok dulu, misalkan kontrol A, kemudian kontrol X. Ini kan ada angka 3 nih. Ini kontrol Q. Hilang dia. Untuk menghilangkan spasi dan apa namanya nomor ini. Oke. Hilangkan nomor atau huruf ya, maksudnya penomoran ya. Atau spasi ya, spasi juga ya. Kontrol R. Nah, sekarang kontrol R. Kontrol R itu right atau kanan, ini rata kanan. Jadi, nah, coba ini kan rata kanan kiri. Kita buat rata apa namanya? Ini ya. Oke. Rata kiri misalkan ya. Oke. Rata kiri. Ini rata tengah ya. Kontrol E tadi rata tengah. Kontrol L rata kiri. Kontrol R ya, rata kanan. Rata kanan. Kontrol L rata kanan, kontrol L rata kiri. Nah, itu ya. Baik, kita coba lagi tadi R. Kontrol S ya, kontrol S ini biasa Bapak Ibu ya. Menyimpan. Nah, misalkan kita coba ini ya. Kita warnai warna merah misalkan ini. Misalkan ini kita blok aja ya. Ini kita klik di posisi Bapak Ibu ya. Misalkan kita kontrol A, kita buat rata kanan, rata kiri ya. Kemudian kita apa namanya? Kita kasih warna merah misalkan. Nah. Nah, warna merah. Kita kontrol S. Nah, kita simpan. Oh, ini oke ya. Nah, kita simpan. Nah, ya. Ini sudah berwarna merah. Ya, ini sudah tersimpan ya. Baik, sekarang kita ke kontrol T. Kontrol T itu untuk hang inden ya. Nah, contohnya gini kita lihat. Kontrol T. Itu ya. Yang kedua ini ya. Ya, kontrol shift T. Dibalikkan lagi. Nah, kontrol T. Nah,
Oh, sana lagi misalkan ya. Nah, yang bawah, yang kedua tadi ya, Ctrl Shift T, balikan lagi. Nah, jadi begitu Bapak ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ctrl T-nya sudah ya untuk apa namanya ini kan ada nih. Kan ini kita lihat tadi Ctrl T. Ini Bapak ya. Ini kan lab ide. Nah, ini untuk ini ya. Oke. Kemudian kalau kita kembalikan ya tadi Ctrl T, oke. Ctrl Shift T kita kembalikan. Oke. Ya. T pikir ST. U. Sekarang U. Nah, sekarang untuk kontrol U itu underline, under di bawah, underline. Jadi tulisan yang bergaris bawah. Kita akan ini Bapak ya. Kontrol U. Nah, garis bawah. Oke. Kontrol U garis bawah Bapak ya. Balikan kontrol U lagi. Oh, saya mau beresin lagi, mau garis bawah, kontrol U. Kontrol U. Baik ya. Kemudian kita lanjutkan. Kontrol U tadi gunanya adalah untuk apa ya? Buat apa ya? Garis bawah ya. Membuat garis bawah. Membuat garis bawah teks. Oke. Oke, kita lanjut lagi. O V W X Z. O V. V. Nah, V itu menempatkan ya. Menempatkan. Jadi gunanya adalah atau memunculkan data. Memunculkan data yang kita copy ya, memunculkan data yang di copy. Jadi misalkan ini Bapak ya, ini dia, ini kita Ctrl C mau di copy kan, nah, misalkan mau dimunculkan di sini, nah ini misalkan, nah ini dia, Ctrl P, nah ini dia muncul. Insya Allah ini sudah ini ya, memunculkan data yang di copy, memunculkan data yang di copy. Kemudian berikutnya, Kontrol PWXZ. Nah, Kontrol V sudah ya. W itu menutup dokumen. W itu untuk menutup. Kontrol W. Menutup dokumen. Nah, ini kelihatannya kita besarkan saja ya. Oke. Capek lambung. Oke ya. Kontrol
Kontrol W ya, Kontrol W, menutup dokumen, Kontrol W. Nah, save yes ya. Kita yeskan saja ya. Oke. Nah, itu untuk menutup ya. Nanti kalau sudah yes, sudah tutup nanti sudah tertutup ya. Karena untuk latihan ini langsung aja nanti kalau Ibu sungguh-sungguh langsung saja di yes di save ya. Oke. Sekarang kita ke kontrol X ya. Kontrol X itu gunanya untuk memotong. Kalau gambarnya kan gunting di situ ya. Contohnya ini Bu, contohnya ini. Ini kita potong. Kita potong. Kontrol X. Nah ya. Belajar. Ya, kontrol X memotong ya. Untuk memotong atau memindahkan tag ya. Ini udah mati kan gambar. Halo. Bapak Ibu nampak gambarnya ya? Halo. Risma, itu tulisannya apa yang saya blok? Ini tulisannya apa warnanya? Warnanya apa nih yang saya blok nih? Warna merah. Merah, Pak. Merah, Pak. Warna merah, Pak. Oke, dilihat lagi. Hitam. Hitam ya. Yang saya blok ini warnanya hitam. Iya kan? Memotong teks. Hitam kan? Coba Rini Ningsih yang aktifnya nih. Yang TikTok apa Rini? Rini masak, Po. Kalau lagi gue Barendo. Hai, Pak Pur, izin Pak Pur, aku mau ke rumah sakit dulu. Oke, ini tinggal dua lagi ya, Bu Rini. Tidak saya izin dulu ya, sebentar lagi ya. Dua lagi ya. Mau ke rumah sakit Pak Pur, janji sama dokter jam 10. Oh ya, silakan ya. Sekarang kita ke kontrol Y ya, kontrol Y. Kan hampir selesai kan Pak Pur? Tinggal dua lagi ya. Y. Sambil jalan yuk di mobil. Bisa sambil di mobil. Sampai ketemu dokter. HP tak ada kuota kalau di mobil. Udah ya. Ya lanjut Pak Pur. Saya baru mewarnai dari merah ke hitam. Saya mau mengembalikan lagi ke merah ya. Kontrol ini aja. Ya. Kontrol. Sorry. Apa ya dulu? Kontrol Z. Sorry. Kontrol tadi Z ya, mengembalikan ke situ ya. Oke. Ya, baik. Gangguan teknis. Iya lah 2 kali Pak. Ini ya. Oke. Kontrol. Memotong teks. Jadi gini Bapak ya, itu redo itu misalkan inilah ya, ini tadi kita kasih warna hijau ya. Di sini ya, ada redo ya. Nah. Kelihatannya ada ini ya. Oke, ini mengembalikan ke warna semula ya. Nah, kelihatannya tidak. Oke ya, tidak tidak aktif ya. Oke, jadi kontrol Y itu gunanya nama redo ya, mengembalikan lagi tidak jadi. Misalkan saya mau Nggak usah lah tuh ngelir ini itu mana penting kasih warna apa ya? Ini demandang enak Saya tidak jadi kontrol Y. Oke ya. Oke, saja ya. Kita sama gunanya ya. Itu tidak bisa ya. Oke. Kontrol X tadi memotong doku X, memotong teks, ini mengembalikan lagi ya. Salah. Kelihatannya yang tipe mungkin agak error ya. Oke, sekarang Z ya, kontrol Z itu sama dengan
Halo? Ya, undo ya. Undo mengembalikan lagi. Mengembalikan sebelum dan sudah itulah ya. Oke, sama ya. Kalau ini mengembalikan sebelum dan sudah. Coba ini Ctrl Z. Ctrl Z. Nah kan? Kalau Ctrl Y, coba ini. Nah, ini sudah aktif ya. Ini Ctrl Z. Sebelumnya. Ya, ini ya. Ctrl Z lagi ya. Sorry. Ctrl J ya. Ctrl J. Ctrl J. Ctrl J. Jadi untuk mengembalikan sebelum dan sesudahnya. Baik Bapak Ibu, itu pelajaran kita hari ini kita belajar selama 1 jam, yaitu belajar kombinasi antara kontrol A sampai kontrol Z pada Microsoft Watch. Bapak Ibu silakan dicoba, dinikmati ya. Digunakan untuk mempermudah. Nah, Bapak Ibu, ini video kita ini apa namanya? Kita share di YouTube saya. Silakan nanti diklik ya. Klik. Bantu kalau nih Pak Pur. Woi, kau pagi hari ini. Ngapa kau lagi? Pak Pur tunggu sampai tadi Z, inilah Z belum Pak Pur. Ya, silakan ya, silakan. Ya, yang cara silakan. Pak bisa di print tuh Pak. Bapak share di YouTube itu bisa di print Pak. Nah, nanti ini saya lembaran kegunaan ibu. Ya, ini saya share di grup lah, nanti di grup ya. Di screenshot aja. Ya. Woi nenek kau pelupa, kadang buka Aiko laptop. Screenshot aja nih. Lupa Pak. Oke ya, kita lanjut. Ini bonus Bapak Ibu ya, bonus. Bonus bagaimana kita ini bonus ya. Bonus ya. Ini kita tip plus F3. Oh, ini. Ya. Nah, ini cengkis Bapak Ibu ya. F3 ini cengkis sip plus F3. Misalkan begini. Ini kan besar semua ya untuk Bapak Ibu ya. Nah, kita sip F3. Membuat kecil semua. Membuat yang besar depan saja. Membuat besar ini ya. Nah, oke. Ini keluar masuk dari tadi ini. Oke, baik Bapak Ibu ya. Itu bonusnya ya, ini cengkis. Baik. Itu pada pagi hari ini. Jadi saya sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kita belajar 1,5 jam aja ya. Alhamdulillah kita dapat Zoom ya. Nanti insya Allah kami Tina. Ada yang ditanyakan Ibu? Chat ya. Chat ya. Saya kirim di chat file di komputer. Iya, SD2 banyak di rumah. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya kirim. Oh, kelihatannya ini harus ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Oke. Saya kirim lagi. Saya kirim. Baik Bapak Ibu. Ini Ibu siapa tadi sudah saya kirim. Silakan ditutup, di download dulu. Di download dulu file itu ya. Pak Sis. Ya. Halo Pak Sis. Silakan di download ya Bapak Ibu semuanya, silakan di download apa namanya permintaan tadi saya kirim lewat chat ya di Zoom. Nanti kalau Zoom ini sudah tutup tidak bisa lagi. Silakan di download. Ya Pak. Silakan di download. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan?
Oke. Tekan lipnya kok nak. Oke, kalau belum ini ngapo Lina belum masuk nih. Hapus paru Nelly yang mau masuk. Agustina, nah Nelly. Nih, Ada tadi, Nelly, Nelly. gangguan Pak. Oke, sekarang buka apa namanya videonya kita foto bersama ya sebelum saya akhiri ya. Aku foto dulu berarti. Foto-foto. Oke. Aku foto dulu Pak Pur sebelum berangkat. Ya, oke, silakan. Kau ini. Ngopo belakang? Oleh ayo balik semua. Lauden belum Pak Pur? Belum. Nih ya Bapak Ibu sudah download belum tuh? Apa bacanya, Pak? Sudah ya. Saya Tidak masuk tiketnya, Pak. Kontrol tadi. Nah itu Justina dong. Oke. Udah nanti aku share di grup. Yang SD2. Ayo di grup itu, Arif. Ya, aku share di grup tuh. Satu aja Bu Wis. Ya. Udah Pak Pur? Belum. Siap-siap lah. PCP dikit awak lalamu gaya-gaya ke Pak Pur belum juga. Gelap ayo Rini tuh. Ayo Rini nih sini nih guys tadi gelap galau tuh. Semuanya yuk. Gelap galau. Satu. Oh, cari terang dikit. Ya Yuk Fikri dah dapat ya. Oke. Mobil aku lagi Rini. Rin, Ya. naik mobil lagi. Ay nenek kok. Kalau Udah aku ikut ketinggalan. jual. Halaman 2 belum, halaman 2 ya. Halaman 2. Udah Pak Pur. Ya Om. halaman 2 sekarang ya. 1. Ini siapa Yayu udah muncul ya? Oke, Ya yuk. Kami ke halaman berapa Pak Pur? Halaman 23. Oke, halaman 2 sudah. Oke. Arif, hari Sabtu kau bawa filenya kodnya Arif. Lembarannya Arif. Aman ya janji. Hari ini. Oi. Bapak Ibu, itu pertemuan kita di hari ini. Kami harapkan setiap kita ikuti dengan cermat agar bisa memperhatikan ya. Walaupun sudah hafal ya, tapi jangan terlalu ribet lah ya. Kelihatannya ada juga yang Ini Nelly. ya. Nelly. Jadi Bapak Ibu Nah. dalam Zoom itu apa namanya? Kalau mau bertanya nanti baru Dadah, saya mau go ya, Pak Pur. atau Ya, jangan lupa kali ya. tinggal. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti praktek-praktek gini Bapak ya, praktek-prakteknya tugasnya adalah membuat. Coba saya tanya Pak. Ya, silakan. Kenapa Pak Pur? Oke, tugasnya maunya apa nih? Mempraktekkan ini. Kalau prakteknya mesti pertemuan langsung Pak Pur. Oke, gini saja. Saya butuh itu kan sudah ada kontrol A, B, C, D kan nanti buat, kemudian buat bawahnya kan kontrol A. Nah, contohnya ini ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian kontrol B, contohnya ini gitu saja ya. Jadi ada 26 contoh, mungkin ada sekitar 2 atau 3 lembar. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak Pur. Ya. Jadi Absen jangan lupa ya.